Baik, kami akan menganalisa bagaimana pencapresan Ganjar ini akan mempengaruhi koalisi lainnya yang sudah ada, seberapa kemudian berpengaruh dan apakah kemudian akan mengukuhkan peta politik hari ini yang sudah terbentuk. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat malam, selamat Idul Fitri, Bang Ray. Sama-sama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, maaf lahir batin Bang Ray, ini kemudian menjadi catatan sejarah begitu diumumkan satu hari menjelang Idul Fitri ketika orang sudah sibuk dengan masak apa esok hari begitu, ternyata nama PDIP diumumkan dan mungkin akan jadi perbincangan. Oke, saya langsung saja. Apakah kemudian ini akan merubah atau bahkan memperjelas peta politik konsolidasi dinamika yang ada hari ini Bang Ray? Saya kira tidak akan banyak berubah karena kan nama Ganjar sudah mulai diendus oleh ya saya kira semua kalangan ya, sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan gitu ya. Oleh karena itu nama Ganjar sudah masuk bagian dari skenario koalisi-koalisi yang dibentuk saat ini. Gitu. Jadi ini sebetulnya deklarasi ini lebih pada penegasan saja, peneguhan saja dan di dalam banyak kepala atau di dalam banyak skenario Ganjar sudah masuk di dalam skenario itu gitu. Oleh karena itu mungkin apa namanya itu peta politiknya nggak terlalu banyak berubah, akan begini-begini aja, dan tentu sementara kita akan mengatakan akan ada 3 koalisi, dan koalisi-koalisi ini akan mengkerucut menjadi 2 koalisi gitu. Itu sangat tergantung pada perkembangan 2-3 bulan ke depan ini. Gitu. Oke, Bang Ray, artinya kemudian apakah ketika Ganjar sudah dicapreskan ini akan menjadi magnet baik kemudian bagi partai yang akan mendekat ke PDIP atau jangan-jangan koalisi besar ini akan kemudian bercerai-berai akan di belakang Ganjar begitu? Kan koalisi besar itu masih di dalam gagasan ya, belum sebetulnya terwujud dengan sangat konkret gitu. Nah, saya kira juga koalisi besar itu bagian dari skenario apakah akan mendorong Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau sebaliknya dan seterusnya gitu. Tetapi kalau dalam bacaan saya jauh lebih mudah sebetulnya untuk tetap di dalam 3 skenario ya atau 3 koalisi gitu dengan tiga calon presiden. Karena bagi-baginya itu akan jauh lebih mudah. Sehingga seperti juga, sehingga di sini saya sampaikan, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk ketemu nanti di putaran kedua. Karena kalau dalam di putaran kedua itu, ya pilihannya bukan lagi nawar ini nawar itu, pilihannya ikut apa enggak kan, kira-kira gitu. Jadi dengan begitu ya akan sangat jauh lebih mudah untuk apa namanya itu ya mengkonsolidasikannya dibandingkan sekarang ini. Nah oleh karena itulah ya saya dari dulu mengatakan sebaiknya tetap 3 koalisi dengan 3 calon presiden sehingga pertemuannya nanti ada di putaran kedua. Oke, tapi kalau kemudian kita melihat dari rasionalitas begitu, baik dari hitung-hitungan kuantitatif, baik juga bagaimana kita melihat dari pendekatan kultural begitu, apakah kemudian PDIP akan PD berjalan sendiri mengingat hari ini kursinya memang sudah cukup, atau nanti kemudian dia akan berusaha mencari partner koalisi untuk memperkuat tadi walaupun akan terjadi 2 putaran kalau menurut Anda? Kalau bacaan saya yang bisa kita pastikan itu PDI tidak akan berjalan sendiri. Dia harus mencari teman koalisi. Sangat riskan bagi PDI Perjuangan kalau dia berjalan sendiri sebab boleh jadi calon presidennya akan kalah dan besertaan dengan itu elektabilitas PDI Perjuangan anjlok. Nah, yang paling aman baginya adalah segera melakukan koalisi, tentu dengan target calon presidennya adalah calon presiden dari koalisi itu. Nah, sekarang tersedia bagi PDI Perjuangan untuk setidaknya 2 teman koalisi yang akan digandeng. Satu koalisi Indonesia Bersatu dan satunya adalah koalisi India. Dan saya kira tidak akan ke koalisi perubahan karena jelas itu akan sangat sulit untuk digabungkan gitu ya, setidaknya dalam kondisi saat ini gitu ya. Nah ini yang menurut saya menarik kalau kemudian PDI Perjuangan akhirnya bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu gitu ya, maka dinamika cawapresnya menjadi kuat ya, menjadi makin semarak gitu. Tapi kalau kemudian PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi Indonesia Raya, ya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, cuma itu gitu.
Nah, tapi kalau kemudian PDI bergabung dengan apa namanya itu katakanlah koalisi Indonesia Raya, di mana di Ganjar dengan Prabowo pro Ganjar, besar kemungkinan koalisi Indonesia Bersatu ini akan ketarik ya. Ada langkah kemana PDI Perjuangan akan melangkah, yang itu akan dengan sendirinya akan membentuk ada 3 koalisi, tapi kalau ia melangkah ke kiri, besar kemungkinannya akan hanya ada 2 koalisi gitu, yaitu koalisi besar dengan koalisi kecil gitu. Oke, berarti yang paling rasional adalah mendekati KIB begitu daripada kemudian KIR, karena memang sudah ada nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Nah, menurut Anda artinya dengan pencapresan ini PDIP akan tetap kekeh begitu ya, atau kemudian akan jelas membawa bahwa Ganjar sebagai capres tidak bisa ditawar lagi ketika akan berkoalisi dengan calon rekannya begitu ya? Iya, tentu saja ya, karena itu merupakan keputusan PDI Perjuangan. Tapi lebih dari sekedar itu, ya tentu juga ada atas dasar pertimbangan rasional. Kalau elektabilitas Ganjar terus menaik seiring dengan penetapan diri sebagai calon presiden itu, ya tentu posisi mereka untuk tawar-menawar dengan partai lain itu juga akan menguat gitu. Sehingga bacaannya sekarang, ya Ganjar akan jadi calon presiden kemanapun koalisi ini PDI bergabung dengan koalisi manapun gitu ya. Nah karena pada saat yang bersamaan mungkin elektabilitas Ganjar akan bisa naik. Nah tinggal tentu saja siapa calon wakil presiden mereka pendamping Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar kembali ke titik normal yaitu di atas 30%, tidak begitu sulit bagi koalisi ini untuk menentukan siapapun calon wakil presidennya, karena punya potensi untuk kemudian meraup suara jauh lebih baik gitu. Tapi kalau Ganjar agak terlambat ya di dalam hal menaikkan elektabilitasnya dari sekarang di angka 20, efek dari tidak terselenggaranya Piala Dunia usia 20 tahun di Indonesia itu gitu ya, ke angka 30 atau cuma 25, nah wakil presiden ini sangat menentukan bagi Ganjar Pranowo gitu. Baik, oke. Saya ingin lihat dari luar atau kemudian kita mencoba melihat bagaimana dari koalisi besar maupun dari koalisi perubahan. Akankah kemudian dengan resminya nama Ganjar dicapreskan oleh PDIP akan sangat menentukan siapa cawapres dari koalisi lain, baik perubahan dan juga koalisi besar begitu Bang Rey? Kalau saya kira jauh lebih mudah kita menebak ya siapa bakal jadi calon wakil presiden dari katakanlah kalau ada Ganjar gitu. Nggak akan bergeser dari situ. Yang kesulitan kita itu adalah siapa yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Ini akan jadi kesulitan sebab kalau kemudian nama-nama yang muncul sekarang, saya kira mereka akan terengah-engah untuk mengejar elektabilitas gabungan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo gitu. Tapi kalau akhirnya ada 3 pasangan gitu ya, kandidat cawapres ini sangat menentukan gitu. Nama-nama yang seperti disebutkan beberapa hari yang lalu mungkin akan bisa dilekatkan baik kepada koalisi perubahan maupun kepada koalisi Indonesia Bersatu ataupun koalisi Indonesia Raya. Sebab kalau kondisi Indonesia Raya mungkin jauh lebih terang karena ada nama Caimin kalau tidak ada negosiasi setelahnya ya, itu akan mungkin dipasangkan dengan Pak Prabowo. Sementara Ganjar mungkin akan dipasangkan dengan beberapa nama yang kelihatan sekarang atau mungkin Ridwan Kamil juga dari Golkar yang sekarang elektabilitasnya lebih baik. Baik, artinya kemudian terakhir Bang Rey, ya, atau mungkin nanti akan dipasangkan dengan nama lain. Baik, terakhir Bang Rey, apakah kemudian ketika jelas Ganjar lumbung Jawa Tengah begitu, ini capres lain harus bersiap kira-kira melihat bagaimana kebutuhan menutupi elektoralnya untuk bisa melampaui Ganjar begitu ya? Sudah pasti dan tapi dengan catatan elektabilitas dari calon wakil presiden ini juga akan menunjang terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo gitu. Oke, baik. Kita akan lihat seperti apa kemudian, apakah akan merubah cukup signifikan atau kemudian akan lebih ramai lagi di bursa cawapres mendatang. Terima kasih Bang Rey atas waktunya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani telah bergabung sama kami. Selamat malam, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Bang Rey. Sama-sama, minal aidin wal faizin.